Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Rosmalianisa dari kelas Agama Islam 009, Prodi Pendidikan IPA. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Islam, yaitu tahlilan untuk orang yang telah meninggal. Sebagaimana kita tahu, tradisi ini sudah lazim dilakukan di masyarakat kita dengan penghitungan hari seperti 3, 7, 40, 100 hingga 1000 hari setelah seseorang meninggal, dengan diiringi membaca-baca doa, zikir, dan surat-surat tertentu seperti Yasin. Lalu mungkin muncul pertanyaan, apakah tradisi ini sudah sesuai dengan ajaran Islam? Pandangan ulama terkait tahlilan ternyata berbeda-beda. Beberapa ulama memandang tradisi ini sebagai bentuk kebiasaan masyarakat yang bermanfaat selama tidak diyakini sebagai kewajiban agama. Contohnya, seperti yang dijelaskan Buya Yahya pada channel YouTube Bahja TV, mendoakan dan bersedekah untuk orang yang meninggal itu sangat dianjurkan dalam Islam. Dan hal ini bisa dilakukan kapan saja tanpa batasan waktu tertentu. Akan tetapi di sisi lain ada pula ulama yang menyarankan agar kita lebih mengutamakan amalan yang memiliki dasar kuat dari Al-Quran dan hadis agar ibadah tetap sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa Islam ini terbuka dalam menyikapi tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang terpenting adalah niat tulus untuk mendoakan almarhum dan menjaga ukhuwah di tengah masyarakat. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim وَالَّذِينَ جَاءُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Nah, ayat ini menunjukkan keutamaan berdoa untuk saudara seiman, termasuk mereka yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 1631 juga menjelaskan, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, amal orang yang meninggal ini ternyata putus kecuali 3 perkara tadi. Namun, doa, sedekah, atau bacaan Al-Quran dari orang lain tetap bisa sampai kepada mayit jika diniatkan untuknya. Yang pertama ada penghitungan hari. Jadi Islam ini tidak menetapkan hari-hari tertentu seperti 3, 7, atau 40 hari sebagai kewajiban. Itu hanyalah tradisi untuk memudahkan keluarga dan masyarakat berkumpul dan berdoa bersama. Selama tidak dianggap wajib, maka boleh saja dilakukan. Yang kedua, beban finansial. Jadi tahlilan ini hendaknya disesuaikan dengan kemampuan. Islam ini menganjurkan kesederhanaan dan tidak membebani keluarga yang ditinggalkan, apalagi sampai berhutang. Dan yang ketiga, makna doa dan silaturahim. Tujuan utama tahlilan adalah mendoakan almarhum dan memperkuat silaturahim. Jika dipahami sebagai amal baik dan bukan kewajiban, maka hal ini selaras saja dengan ajaran Islam. Yang pertama, niat yang baik. Jadi lakukan tahlilan ini dengan niat mendoakan almarhum dan memperkuat silaturahim, bukan hanya sekedar ikutan-ikutan saja. Yang kedua, kesederhanaan. Jadi tahlilan ini laksanakan dengan sederhana sesuai kemampuan tanpa pemborosan atau pemaksaan. Yang ketiga, doa kapan saja. Jadi mendoakan orang yang telah wafat bisa dilakukan kapan saja, termasuk dalam sholat, dan tidak hanya dilakukan saat acara tahlilan saja. Jadi kesimpulannya, tahlilan sebagai bentuk doa untuk orang yang telah meninggal tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama dilakukan dengan niat yang baik dan tidak dianggap sebagai kewajiban agama.
Dan selama esensinya adalah mendoakan, bersedekah, dan mempererat silaturahim, maka hal ini sudah sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Mungkin sekian video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.